Capaian 6 bulan pemerintah Prabowo. Pertumbuhan ekonomi RI nomor 2 tertinggi di kelompok G20. Perang Asia dimulai, India-Pakistan berkonflik. Kecelakaan bus ALS Padang Panjang, 12 orang tewas. Selamat pagi pemirsa, selain 4 informasi utama tadi, kami juga akan hadirkan berbagai informasi seputar peristiwa yang terjadi selama sepekan yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Sepekan. Bersama saya Arif Rifai, inilah Sinpo Sepekan selengkapnya. Pemirsa, Presiden Prabowo menilai pencapaian pemerintah dalam 6 bulan pertama merupakan fondasi kebangkitan nasional, termasuk pengendalian inflasi dan juga stabilitas harga pangan. Presiden Prabowo juga menyoroti program MBG dan juga pembentukan dana investasi nasional Danantara sebagai langkah besar untuk konsolidasi aset negara. Presiden Prabowo Subianto dalam sidang Kabinet Paripurna menyampaikan evaluasi 6 bulan pertama pemerintahan Kabinet Merah Putih. Ia menekankan bahwa pencapaian strategis yang diperoleh dalam waktu singkat menjadi pondasi penting bagi kebangkitan nasional, namun mengingatkan agar seluruh jajaran tetap rendah hati dan objektif dalam menilai kinerja pemerintah. Prabowo juga menyoroti sektor ekonomi termasuk pencapaian Indonesia dalam mengendalikan inflasi yang kini termasuk yang terendah di dunia. Selain itu, ia memuji keberhasilan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan saat momen-momen krusial seperti Natal dan Lebaran. Sementara itu, salah satu program unggulan, Makan Bergizi Gratis, telah menjangkau lebih dari 1.200 titik dengan 3,4 juta anak penerima manfaat. Dalam 6 bulan kita pemerintah, kita telah mencapai hal-hal yang cukup berarti, hal-hal yang bersifat fundamental, memperkuat landasan kebangkitan kita sebagai bangsa. Kalau kita tidak objektif, kita bisa masuk jebakan bahwa kita menganggap diri kita sudah mampu padahal kita tidak mampu. Ini objektif, ini salah satu hasil daripada kepemimpinan dan manajemen Pak Jokowi. Akhir tahun, Natal, dan Lebaran tahun ini, di masa pemerintahan kita, harga-harga aman, stok pangan tersedia. Sehingga di akhir November 2025 akan mencapai 82,9 juta penerima manfaat. Pada kesempatan yang sama, Prabowo kemudian menyoroti pembentukan dana investasi nasional Danantara sebagai langkah besar dalam konsolidasi aset negara. Setelah kita konsolidasi, kita kaget bahwa aset kita, aset under management kita adalah 982 miliar US dollar. Berarti kalau 982 tambah 30, kita sudah tembus 1 triliun US dollar. Cek semua konsesi-konsesi HGO, HGB yang sudah jatuh tempo, kembali ke negara. Kita telah buktikan 6 bulan pertama, kita buktikan kerjasama kita baik. Pentingnya pengelolaan aset secara profesional dan transparan, serta potensi aset negara yang belum dimanfaatkan sepenuhnya. Mengakhiri pidatonya, ia menyerukan pentingnya semangat kerjasama dan gotong royong antar pemimpin demi kepentingan rakyat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertekad akan memberantas para koruptor yang masih berkeliaran di Indonesia. Dirinya mengatakan bahwa ia rela mati untuk bangsa dan juga negara dalam memberantas para koruptor. Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa dirinya tak akan gentar jika diancam demi melawan para koruptor yang ada di Indonesia.
Presiden Prabowo memberikan peringatan kepada para pejabat yang ada di lembaga pemerintah untuk dapat memberhentikan praktik korupsi secepat-cepatnya. Dirinya menyebut ia rela mati untuk bangsa dan negara dalam memberantas para koruptor. Saudara-saudara sekalian, pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk berusaha menghilangkan korupsi dari bumi Indonesia. Saya tahu bahwa ini bukan pekerjaan ringan. Ini pekerjaan berat. Pekerjaan berat. Saya tiap hari diejek, tiap hari diancam, tiap hari macam-macam, tapi saya tidak gentar. Saya sudah katakan, saya rela, saya siap, saya ikhlas mati untuk bangsa dan rakyat saya. Saya sudah sampaikan, hai kalian-kalian yang di dalam lembaga-lembaga pemerintah, kalian digaji oleh rakyat. Saya katakan, hentikan korupsimu. Hentikan kalian mencuri uang rakyat, hentikan. Dan saya minta dihentikan secepat-cepatnya. Saudara-saudara sekalian, saya sudah lama jadi orang Indonesia. Betul? Mungkin lebih lama dari kalian-kalian ini semua, ya. Hah? Gue ini udah lama jadi orang Indonesia. Gue udah ngerti tipu-tipu mereka itu semua. Saudara-saudara, kenapa mereka takut aku jadi presiden? Karena aku tahu tipu-tipu mereka, gue tahu semua tuh. Gue lahir di Betawi, gue besar di Betawi, gue ngerti mana aset-aset yang milik rakyat, gue ngerti semua itu. Dan gue akan tarik kembali jadi milik rakyat, saudara-saudara sekalian. Karena saudara-saudara, saya sudah tanya ke hakim-hakim agung, dasar undang-undang dasar kita kuat. Dasar undang-undang kita kuat. Bumi dan air dan semua kekayaan yang dikandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Sumber-sumber produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu perintah Undang-Undang Dasar. Dari Jakarta, Fahrijal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan komitmennya untuk memperkuat penegakan hukum di Indonesia dengan menaikkan gaji para hakim. Menurutnya, upaya ini menjadi hal penting agar para hakim tidak mudah disuap dan dapat menegakkan hukum secara adil dan tegas. Presiden Prabowo Subianto berencana untuk menaikkan para gaji seluruh hakim yang ada di Indonesia agar dapat memperkuat penegakan hukum. Upaya tersebut menjadi hal penting agar para hakim tidak mudah disuap dan dapat menegakkan hukum secara adil dan tegas. Hal ini sebagai bentuk komitmen Presiden Prabowo Subianto agar negara Indonesia bersih dari kasus suap atau korupsi. Begitu banyak kebijakan kita yang akan kita lakukan untuk memperbaiki keadaan kesejahteraan rakyat kita dan
ASN kita, dan guru-guru kita, pejabat-pejabat kita semuanya. Saya sedang merencanakan juga bagaimana menaikkan gaji para hakim kita, agar hakim kita nanti tidak bisa disogok, tidak bisa dibeli, sehingga hukum dilaksanakan dan ditegakkan dengan baik. Dari Bogor, Jawa Barat, Farizal, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang Kabinet Paripurna ke-6 di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin sore. Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka beserta seluruh jajaran Kabinet Merah Putih. Presiden Prabowo Subianto memimpin jalannya sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin sore. Sejumlah menteri, wakil menteri, dan kepala badan hingga utusan presiden mulai memasuki kompleks Istana Kepresidenan sejak pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sidang kabinet kali ini sekaligus momen evaluasi 6 bulan kabinet yang bekerja sejak Oktober 2024. Ia meminta kabinetnya mengoreksi hal-hal yang selama ini dikerjakan. Prabowo mengatakan secara objektif 6 bulan masa pemerintahannya ini telah membawa hal-hal yang positif, hal-hal yang menjadi dasar memperkuat landasan untuk membangkitkan bangsa dan juga negara. Kalau kita lihat secara objektif, saya mau katakan bahwa dalam 6 bulan kita memerintah, kita telah mencapai hal-hal yang cukup berarti, hal-hal yang bersifat fundamental, memperkuat landasan kebangkitan kita sebagai bangsa. Kita telah menghasilkan 28 kebijakan baru. Kebijakan-kebijakan tersebut yang berhubungan langsung dengan hajat hidup rakyat kita. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama pendiri Gates Foundation Bill Gates meninjau makan bergizi gratis dan juga cek kesehatan gratis di SD Negeri Jati 3 Jakarta Timur pada Rabu 3 Mei 2025. Prabowo dan Bill Gates tiba sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangannya disambut meriah oleh para siswa. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama tokoh filantropi dunia sekaligus pendiri Gates Foundation Bill Gates menyapa warga di sepanjang jalan dekat SDN Jati 03 Jakarta Timur pada Rabu 7 Mei 2025. Prabowo dan Bill Gates tiba sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat di SDN Jati 03 untuk memantau jalannya program makan bergizi gratis atau MBG. Ketika masuk lapangan SD, ratusan siswa yang berada di seluruh penjuru sekolah meneriakkan kata Prabowo secara serentak. Para siswa yang mengenakan baju pramuka itu juga melambaikan tangan kepada keduanya. Lambaian tangan itu pun dibalas oleh Prabowo Subianto. Setelahnya Prabowo dan Bill Gates menuju catering tempat pembagian MBG. Prabowo mengajak Bill Gates melihat menu makan bergizi gratis. Kemudian keduanya masuk ke salah satu ruangan kelas untuk meninjau langsung program makan bergizi gratis. Selain mengecek program MBG, Prabowo dan Bill Gates juga meninjau program cek kesehatan gratis atau CKG di salah satu ruangan kelas. Sebelumnya Bill Gates tiba di Kompleks Istana Jakarta sekitar pukul 8:15 waktu Indonesia Barat. Ia disambut langsung oleh Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Perdagangan Budi Santoso meluncurkan gerakan Kamis Pakai Lokal yang dilaksanakan di lingkungan Kementerian Perdagangan. Adapun peluncuran ini akan diterapkan secara menyeluruh mulai dari pemerintah daerah hingga pemerintah pusat. Untuk meningkatkan eksistensi produk lokal di Indonesia, Menteri Perdagangan Budi Santoso meluncurkan sebuah gerakan bernama Gerakan Kamis Lokal atau Gerakan Pakai Lokal atau Gaspol sebagai bentuk dorongan potensi para UMKM dalam menghadirkan produk-produk lokalnya. Peluncuran ini sendiri turut dimeriahkan puluhan produk lokal yang dijajakan bagi lingkungan Kementerian Perdagangan untuk mendorong daya beli bagi produk-produk anak bangsa. Budi menyoroti teknis pelaksanakan gerakan ini dimulai dari seluruh pegawai di Kementerian Perdagangan menggunakan produk lokal setiap Kamis. Namun berharap setiap harinya juga turut menggunakan hal yang serupa.
Nantinya pelaksanaan ini juga diterapkan di pemerintah daerah hingga pemerintah pusat, sehingga gerakan tersebut dapat menyeluruh secara nasional dan menjadi kebiasaan baru masyarakat. Sebenarnya ini kelanjutan dari program-program Bangga Buatan Indonesia. Ya, tapi kami gaungkan kembali bagaimana kita bangga, beli, bela, dan pakai lokal. Ya, ini kita mulai dari semua pegawai Kementerian Perdagangan setiap Kamis wajib pakai produk lokal. Tetapi kita berharap Senin sampai Minggu juga pakai lokal ya. Senin sampai Minggu pakai lokal. Nah, setelah itu gerakan ini akan kita lanjutkan ke daerah-daerah. Jadi nanti kita akan kerjasama dengan pemerintah daerah bagaimana khususnya pegawai pemerintah baik pusat maupun daerah ya bisa mempelopori untuk menggunakan produk-produk lokal. Melalui dorongan ini, Kementerian Perdagangan berharap masyarakat memiliki kesadaran dini untuk memberi ruang produk lokal untuk bersaing terhadap produk global, serta berpeluang mendominasi pasar internasional. Dan pemirsa, Presiden Prabowo menerima kunjungan kehormatan Presiden Senat Kamboja Hun Sen di Istana Merdeka. Presiden Hun Sen disambut meriah oleh pasukan kehormatan, pasukan berkuda, serta pelajar yang mengibarkan bendera Indonesia dan juga Kamboja. Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan dari Presiden Senat Kerajaan Kamboja, Samdech Aka Mohasena Padey Teho Hun Sen di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 5 Mei 2025. Kunjungan ini merupakan yang pertama bagi kepala pemerintahan Kamboja ke Indonesia. Presiden Hun Sen dan delegasi tiba sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Barat dan disambut meriah oleh pasukan jajar kehormatan, pasukan berkuda Pas Pampres, serta pelajar sekolah dasar yang dengan antusias mengibarkan bendera Indonesia dan Kamboja. Setibanya di Serambi Barat Istana Merdeka, Presiden Prabowo menyambut langsung Presiden Hun Sen yang mengenakan jas hitam. Kedua pemimpin tersebut berjabat tangan hangat sebelum melanjutkan prosesi kenegaraan. Upacara diawali dengan pengumandangan lagu kebangsaan Kamboja dan Indonesia Raya, diiringi dengan dentuman meriam sebanyak 19 kali sebagai tanda kehormatan. Kemudian Presiden Prabowo dan Presiden Hun Sen melakukan inspeksi pasukan kehormatan yang berbaris rapi di halaman Istana Merdeka, diikuti dengan sesi perkenalan delegasi kedua negara. Setelah upacara kenegaraan, Presiden Prabowo mempersilahkan Presiden Hun Sen memasuki ruang kredensial untuk sesi foto bersama dan menandatangani buku tamu kenegaraan sebagai simbol persahabatan antara kedua negara. Kedua pemimpin melanjutkan pertemuan empat mata di ruang kerja Presiden Prabowo Subianto sebelum akhirnya Presiden Prabowo menjamu Presiden Hun Sen dan delegasi dalam santap siang resmi sebagai penutupan rangkaian kunjungan tersebut. Pertemuan ini menjadi momen penting untuk mempererat hubungan bilateral Indonesia-Kamboja dan memperkuat kerjasama di bidang strategis. Pemirsa, informasi lainnya akan kami sajikan usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami di Sinpo Sepekan. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifai. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV.
Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Sepekan. Komisi Pemberantasan Korupsi merespon Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang mendukung rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset. KPK mendorong DPR untuk segera menyelesaikan RUU perampasan aset. Presiden Prabowo Subianto berjanji mempercepat pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset dalam perayaan Hari Buruh 1 Mei 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi mendukung penuh niatan pemerintah. Tessa menjelaskan pengesahan RUU perampasan aset penting karena dapat mempermudah aparat penegak hukum memulihkan aset hasil korupsi. KPK dipastikan selalu berdiri bersama rakyat dan juga pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi. Ya, KPK selalu berdiri bersama dengan rakyat dan pemerintah dalam hal upaya pemberantasan korupsi. Dan pernyataan Bapak Presiden Prabowo Subianto ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam rangka tersebut, dan KPK berharap untuk pembahasan RUU perampasan aset dapat segera dilakukan oleh saudara-saudara kita di DPR RI agar bila mana ini menjadi undang-undang dapat digunakan secara efektif dalam rangka aset recovery yang tujuan akhirnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya. Dia juga heran jika ada demonstrasi mendukung koruptor. Dari Jakarta, Dio Balau, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengunjungi BINUS University di kawasan Jakarta Barat. Dalam sambutannya, Wapres mengapresiasi BINUS sebagai salah satu pelopor pengembangan program AI melalui jalur pendidikan di Indonesia. Dalam kesempatan itu, Wapres menghadiri studium general bertajuk Creative Job Opportunity with AI di BINUS University pada 2 Mei 2025. Menurut Wapres, pentingnya mempelajari AI sejak dini disebabkan oleh peran teknologi ini yang akan menjadi kunci di berbagai aspek kehidupan masa depan. Dalam sambutannya, Wapres berpesan pada generasi muda untuk menguasai teknologi digital dan ekonomi masa kini agar menjadi pionir dalam inovasi. Indonesia ini nggak pernah kehabisan anak-anak pinter, semuanya kreatif dan kalian harus bisa mengimbris teknologi-teknologi terkini, salah satunya AI, kripto, segala macam, blockchain. Manfaatkan sebaik-baiknya. Generasi muda diharapkan tidak hanya mampu memanfaatkan AI, melainkan juga menciptakan solusi inovatif yang berdampak bagi kemajuan bangsa dan dunia. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan jika pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,87% pada kuartal pertama tahun 2025. Indonesia menempati nomor 2 tertinggi setelah Cina di negara-negara G20 yang mencatat pertumbuhan negara Cina sebesar 5,4%. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai melakukan penandatanganan dengan pemerintah Jepang mengenai proyek geotermal di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Airlangga menyebutkan jika pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,87% dari kuartal pertama dan menempati peringkat kedua tertinggi pertumbuhan ekonomi setelah Cina di antara negara-negara G20. Airlangga juga merinci capaian Indonesia berhasil melampaui negara-negara lain seperti Malaysia, Singapura, Spanyol. Namun Indonesia masih berada di bawah Vietnam yang mencatat pertumbuhan tertinggi di kawasan ASEAN pada kuartal yang sama. Pertama, terkait dengan pertumbuhan ekonomi, Indonesia tumbuh 4,87%. Dan untuk negara G20 kita pertumbuhannya nomor 2 tertinggi di bawah China yang tumbuh di 5,4. Kita masih di atas Malaysia yang 4,4, kemudian Singapura yang 3,8, kemudian Spanyol yang 2,9. Khusus untuk ASEAN itu kita sedikit di bawah Vietnam. Jadi terkait dengan perkembangan selanjutnya nanti kita lihat di kuartal berikutnya, karena kita lihat di kuartal berikutnya ini diharapkan anggaran pemerintah sudah mulai berjalan sehingga momentum pertumbuhan bisa dijaga. Terkait dengan pembicaraan dari negosiasi, karena masih dalam pembicaraan awal,
Jadi tetap konsisten diberitahukan nanti sesudah ada progresnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik menyebut jika pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal pertama berada angka 4,87% secara tahunan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua DPR Puan Maharani merespon perihal angka pengangguran di Indonesia yang mengalami peningkatan sebesar 83.000 orang pada Februari 2025. Puan mengatakan pihaknya akan meminta Komisi DPR terkait untuk menindaklanjuti hasil dari Badan Pusat Statistik. Badan Pusat Statistik mencatat angka pengangguran di Indonesia pada Februari 2025 mengalami kenaikan sebanyak 83.000 orang atau 1,1% dibandingkan Februari 2024 tahun lalu. Merespon hal ini pun, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan pihaknya akan menanyakan ke sejumlah stakeholder terkait untuk mencari solusi. Pasalnya, kewenangan DPR hanya menindaklanjuti dan melakukan pengawasan terhadap eksekutif. Kendati demikian, dirinya akan meminta Komisi DPR terkait untuk dapat menindaklanjuti hasil dari Badan Pusat Statistik mengenai lonjakan pengangguran. Ya, pengangguran nanti kita akan coba tanyakan kepada stakeholder terkait bagaimana solusinya, apa yang akan dilakukan, bagaimana tindak lanjutnya. Karena DPR itu kan sebenarnya hanya menindaklanjuti, memberikan pengawasan terkait dengan apa yang akan dilakukan oleh eksekutif. Sekarang apa tindak lanjut dari eksekutif dari hasil data BPS yang ada. Kita akan minta komisi terkait untuk bisa menindaklanjuti terkait dengan apa yang sudah dari hasil data statistik tersebut. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, adanya sejumlah PHK yang terjadi di dunia media turut ditanggapi oleh Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria. Menurutnya saat ini media harus dapat berkolaborasi dengan platform agar tetap eksis di tengah distribusi digital. Hadirnya hak penerbit atau publisher right yang diluncurkan oleh pemerintah pada 2024 lalu diharapkan dapat mendukung jurnalisme yang berkualitas. Adanya efisiensi yang dilakukan sejumlah perusahaan dinilai menjadi salah satu faktor PHK akhir-akhir ini, termasuk di dunia media. Banyak perusahaan media yang melakukan pengurangan dengan alasan perampingan perusahaan. Menanggapi hal itu, Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria mengatakan bahwa pihaknya berempati dengan situasi saat ini yang terjadi dalam dunia media. Menurutnya situasi ini akan tetap berlanjut apabila bisnis model seperti ini masih diterapkan di mana media dengan platform digital berhadapan secara simetris. Nezar menyebut adanya publisher right yang juga dikeluarkan pemerintah yakni Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang tanggung jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas dapat menjadi penengah antara perusahaan media dengan platform digital. Nezar mengatakan bahwa audiens saat ini telah dikuasai oleh platform digital, maka tidak ada salahnya untuk mendorong media untuk berkolaborasi pada platform digital. Ya, kita tentu saja berempati ya dengan apa yang terjadi di bisnis pers saat ini ya, atau di industri pers saat ini. PHK-PHK yang terjadi kita berharap bisa diselesaikan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Dan tentu saja badai PHK ini mungkin akan terus berlanjut ya, kalau melihat bisnis model yang diterapkan hari ini berhadapan secara asimetris dengan platform-platform media sosial. Jadi pemerintah juga mencoba menyeimbangkan ya hubungan antara media yang mengusung jurnalisme berkualitas dengan platform. Itu sebabnya kita mengeluarkan publisher rights tahun lalu, dan kita berharap ini bisa dijalankan, setidaknya bisa membuat media bertahan di tengah gempuran teknologi ini. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris bersimpati atas badai PHK yang sedang terjadi di Indonesia. Pemerintah sendiri sudah berjanji akan segera membentuk Satgas PHK untuk mengatasi persoalan ini. Badai PHK ramai menjadi perbincangan di masyarakat di lini masa. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris bersimpati atas badai PHK yang sering terjadi di Indonesia. Pemerintah sendiri sudah berjanji akan segera membentuk Satgas PHK untuk mengatasi persoalan tersebut.
Charles pun mendukung langkah pemerintah tersebut. Kami mendukung penuh rencana Presiden untuk membuat Satgas PHK, sehingga ya kita berharap tidak terjadi, tetapi apabila nanti misalkan terjadi badai PHK di beberapa perusahaan, di beberapa wilayah di Indonesia, maka Satgas PHK ini sudah siap untuk membantu para pekerja dalam mendapatkan hak-haknya sesuai dengan aturan yang berlaku. Tentunya dalam rapat yang lalu kita juga sudah minta kepada Menteri Ketenagakerjaan untuk berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait untuk memastikan agar iklim investasi di Indonesia tetap kondusif. Karena kalau dari sisi ketenagakerjaannya saja yang bisa dilakukan tentunya adalah apa yang bisa kita berikan kepada teman-teman pekerja agar ketika misalkan menghadapi PHK ya kondisinya kita buat lebih mudah gitu kan. Tetapi secara umum tentunya kita ingin mencegah terjadinya PHK itu sendiri. Sehingga yang harus kita upayakan adalah iklim investasi yang baik, iklim usaha yang baik, sehingga perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di Indonesia tetap bisa berjalan dengan optimal dan tetap bisa mempekerjakan pekerja Indonesia dengan semaksimal mungkin. Lebih lanjut, ia pun berharap badai PHK bisa segera berhenti. Oleh karena itu, menurutnya menjadi penting saat ini menjaga kondusivitas dalam negeri untuk menjaga para investor. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya akan kami sajikan usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami di Simpo Sepekan. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Simpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Simpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Simpo Sepekan. Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Jepang memperkuat kerjasama transisi energi melalui Intensive Asia Zero Emission Community atau AZEC untuk proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP Muara Labuh. Dalam kerjasama pemerintah RI dengan pemerintah Jepang mengenai proyek pembangunan PLTP berkapasitas 88 MW ini bernilai $500 juta atau setara dengan 8,2 triliun rupiah. Pemerintah Jepang melalui Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mendatangi kantor koordinator perekonomian Senin siang. Kedatangannya tersebut untuk memperkuat kerjasama transisi energi melalui Intensive Asia Zero Emission Community untuk proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. Selain itu, kunjungannya tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara Presiden Prabowo dan juga Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Dalam kerjasama pemerintah RI dengan pemerintah Jepang mengenai proyek pembangunan PLTP berkapasitas 88 MW ini bernilai $500 juta atau setara dengan 8,2 triliun rupiah. Dan baru saja tadi kita juga menyaksikan penandatanganan proyek PLTP atau geothermal Muara Labuh antara pihak baik itu dari GBIC maupun dari perusahaan Supreme Energy. Dan di tahun 2013 saat menjabat sebagai mitra Menteri Luar Negeri Jepang, Bapak Kishida menandatangani joint crediting mechanism dengan Menko Perekonomian pada saat itu, dan kemudian juga PM Kishida inisiasi berdirinya ASEAN Zero Emission Economy Community
yang hari ini showcase-nya yang sudah jalan adalah PLTP Muara Laboh di Solok, Sumatera Barat dengan financial close ini 88 megawatt project dengan nilai project mendekati 500 juta US dollar dan beberapa lagi project yang sudah masuk dalam kategori 1. Airlangga menambahkan, dalam pertemuan tersebut juga dibahas berbagai kerjasama di luar Asia Zero Emission Community untuk mendorong pembangunan berkelanjutan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah secara resmi menyalurkan rumah subsidi bagi pekerja industri media dalam program Rumah Rakyat milik Presiden Prabowo. Rumah subsidi tersedia di sejumlah titik kota di Indonesia, serta masih bersifat tahap pertama dalam pelaksanaannya. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman resmi menyalurkan rumah subsidi yang diarahkan bagi profesi pekerja industri media di Indonesia, sebanyak 100 unit pada tahap pertama pelaksanaannya. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman menerangkan untuk luas bangunan rumah seluas 60 meter persegi dengan tipe rumah 27. Penyerahan 100 kunci rumah kepada insan pekerja media ini berlangsung secara simbolik di Geria Harmoni Cibitung, Jawa Barat bersama Menteri Komunikasi dan Digital, Wakil Ketua Komisi 1 dan 5 DPR RI, Bank Tabungan Negara, BP Tapera, dan beberapa perwakilan dari pengembang rumah dan asosiasi pekerja media yang ada. Untuk menyampaikan yang benar, bukan yang benar. Saya yakin wartawan-wartawan muda tidak bisa jawab di muka mulutnya hanya dikasih tapi saya yakin ilmu negara tidak menyanyikan itu. Tetapi kalau memang warga negara Indonesia dia masuk kriteria masyarakat berpenghasilan rendah dan belum punya kemampuan, itu hak. Menurut saya justru diskriminasi kalau wartawan tidak dikasih padahal dia masuk kriteria. Menurut saya justru tidak adil. Saya berani berdebat sama siapapun, ya, justru tidak adil kalau wartawan tidak diberikan, karena wartawan juga orang negara. Asal dia dan dia masuk kriteria masyarakat berpenghasilan rendah. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyoroti pekerja media yang selalu memprioritaskan informasi publik ketimbang kebutuhan pribadi yang dimiliki. Saya menyadari betul banyak ketika nanti sudah usianya sudah jadi wartawan menengah senior itu baru teringat untuk menyiapkan kebutuhan dasar itu. Nah, kali ini kita terima kasih dan apresiasi atas arahan Presiden Prabowo, kemudian Menteri Perumahan bergerak dengan cepat sehingga dari berbagai list kelompok wartawan itu dimasukkan oleh beliau menjadi list prioritas. Ini tadi disampaikan ini keempat, namun demikian jaraknya berdekatan semua sebetulnya, jadi tidak ada urutan tapi kita menjadi prioritas dan kami bicara, teman-teman wartawan juga sudah melihat kurang dari 1 bulan lalu. Dari Jakarta, Max Juru Kamera Azizul Hakim, Tim Liputan Sinpo TV. Pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Digital perkuat pengawasan dan juga penegakan hukum digital melalui sinergi dengan BPK RI. Langkah ini merupakan respon terhadap maraknya konten negatif seperti judi online dan juga pornografi anak. Peningkatan masif konten negatif di ruang digital Indonesia seperti perjudian online dan pornografi anak terus menjadi ancaman serius terhadap keamanan siber nasional. Untuk menghadapi masalah ini, Kementerian Komunikasi dan Digital memperkuat pengawasan dan penegakan hukum digital melalui kerjasama strategis dengan Badan Pemeriksaan Keuangan RI. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid, langkah ini penting untuk mengatasi konten berisiko yang berkembang pesat. Antara 20 Oktober 2024 hingga 23 April 2025, Komdiji berhasil menangani lebih dari 1,3 juta konten perjudian online yang meliputi 1.192.000 situs judi dan 127.000 konten di media sosial. Untuk mempercepat penanganan, Kemkomdiji meluncurkan sistem kepatuhan moderasi konten yang mewajibkan platform digital untuk menindaklanjuti konten beresiko tinggi dalam waktu 4 jam dan konten negatif lainnya dalam waktu 24 jam. Selain itu, peraturan pemerintah Tunas juga diterbitkan untuk memperkuat perlindungan anak di ruang digital. Atas kehadirannya dan terima kasih untuk meluangkan waktu dalam acara yang cukup sakral bagi kami. Tidak hanya karena memang penyerahan LHP kinerja BPK RI adalah sesuatu yang sakral,
Tapi karena ini juga kali pertama kami melakukannya, Pak. Jadi terima kasih sekali. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan ini merupakan perwujudan dari transparansi dan akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan APBN oleh pemerintah pusat. Tentu kami memiliki komitmen untuk perbaikan berkelanjutan. Kita masih yakin di luar dari apa yang telah kami sebutkan tadi masih banyak lagi ruang untuk perbaikan. Kita amat terbuka untuk masukan dan rekomendasi yang akan disampaikan oleh BPK RI, termasuk beberapa aspek berikut, yaitu belum optimalnya penggunaan teknologi custom search engine, belum adanya SOP yang memadai, perlunya penguatan tata kelola pengendalian, dan sebagai informasi kami juga berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan melalui action plan yang mencakup pengembangan teknologi crawling berbasis machine learning, penyusunan SOP pengawasan layanan digital, optimalisasi distribusi dan fungsi TKP PSE, penataan sistem verifikasi dan validasi konten secara integratif dan akuntabel, peningkatan kualitas dan pemantauan SDM pengelola konten. Anggota 3 BPK RI Aksanul Kak memberikan apresiasi atas langkah-langkah progresif yang diambil oleh Komdiji, mencatat bahwa 82,2% rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti, jatuh melampaui rata-rata nasional sebesar 75%. Ia juga menyoroti kemajuan dalam penyelesaian kerugian negara dan mendorong agar kasus yang belum terselesaikan agar segera ditindaklanjuti. Secara penyerahan LHP BPK di kantor Komdiji dihadiri oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nizar Fatria serta pejabat tinggi lainnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dunia dikejutkan oleh meletusnya konflik bersenjata antara dua negara bertetangga di Asia Selatan, India dan juga Pakistan. Kedua negara yang memiliki senjata nuklir ini secara resmi menyatakan perang setelah beberapa hari ketegangan yang meningkat di wilayah perbatasan Kashmir. Militer Pakistan mengklaim telah menembak jatuh pesawat tempur Angkatan Udara India pada Rabu 7 Mei 2025. Hal ini terjadi setelah India menyerang negara itu. Juru bicara militer Pakistan, Letnan Jenderal Ahmed Sharif Country, mengatakan sejauh ini ada 2 jet tempur India yang ditembak jatuh. Namun belum ada informasi secara rinci jenis pesawat dan kondisi 2 jet tempur tersebut. Laporan ini sendiri dirilis tak lama setelah India mengklaim menyerang 9 titik di Pakistan. Hal ini sebagai buntut serangan kelompok bersenjata di resor penggunungan Pahalgam, Kashmir, India, yang menewaskan 26 turis. India sendiri menuding kelompok bersenjata tersebut dibackingi Pakistan sebagai rangkaian dari niatan Islamabad untuk mengklaim wilayah Kashmir sebagai bagian dari kedaulatannya. Di sisi lain, Pakistan telah menolak tudingan ini dan meminta investigasi yang netral atas serangan tersebut. Perdana Menteri India Anirudh Sharma dalam pidato darurat menyatakan bahwa India tidak akan tinggal diam terhadap serangan kedaulatan dan keselamatan rakyatnya. Sementara itu, Dewan Keamanan PBB mengadakan sidang darurat hari ini untuk membahas konflik yang beresiko meluas ini. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia menyerukan gencatan senjata segera dan dialog damai. Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingatkan bahwa eskalasi lebih lanjut dapat memicu krisis kemanusiaan besar-besaran di wilayah tersebut. Masyarakat internasional berharap agar kedua negara menahan diri dari penggunaan senjata pemusnah massal, mengingat keduanya memiliki persenjataan nuklir aktif. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam rangka mengembalikan pelestarian alam dan fungsi daerah resapan air di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat, PT PN1 menggelar program reboisasi dengan menanam 1 juta pohon. Kegiatan ini dilakukan bekerjasama dengan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI di Agrowisata Gunung Mas, PT PN1 Cisarua, Puncak Bogor. Program penanaman 1 juta pohon ini di lahan kawasan PT PN1 seluas 1.600 hektar dilakukan PT PN1 bekerjasama dengan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia secara serentak di Agrowisata Gunung Mas PT PN1 Cisarua, Puncak Bogor. Dengan jenis pohon hutan akar gua, Ketua BAKN Edi menjelaskan selain hadir dan melakukan penanaman pohon di kawasan PT PN1 Cisarua, Puncak Bogor, BAKN juga menindaklanjuti terkait dengan pengelolaan dan tata kelola lahan perkebunan ini yang bisa menjadi sumber pendapatan negara dan kesejahteraan bagi rakyat, sekaligus membahas terkait dengan dampak positif pengelolaan kawasan. Ini adalah kawasan konsesi yang dimiliki oleh PT PN1 dan ini menindaklanjuti atas rapat yang pernah kami lakukan di gedung DPR
bersama dengan BAKN dan kami mengevaluasi utamanya terhadap pengelolaan, tata kelola kawasan perkebunan yang tentu ini perjalanannya sudah panjang dan harapannya kan bisa menjadi sumber keuangan bagi negara, sumber kesejahteraan bagi rakyat. Oleh karena itu, kegiatan penanaman pohon yang merupakan langkah meminimalisir dampak banjir agar saat hujan deras air yang mengalir bisa diserap dengan baik. BAKN DPR RI berharap kegiatan yang murni dikelola oleh PTPN harus terus ditingkatkan. Sementara itu, Regional Hit PTPN 1 Regional 2, Desmanto mengatakan program reboisasi dengan menanam 1 juta pohon bertujuan untuk mengembalikan kelestarian alam dan fungsi daerah resapan air. Melakukan penanaman ya di Kebun Gunung Mas, salah satu unit di agrowisata, di mana tadi ada area yang kosong, kita tanami tanaman dengan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara dari DPR RI. Kunjungan hari ini kita nanam bersama, yang mana ini adalah bahagian dari penghijauan yang kita lakukan. Program ini juga berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan bentuk investasi untuk menjaga kelestarian alam. Bencana banjir dan longsor yang terjadi saat ini salah satunya disebabkan oleh penggundulan lahan. Dengan penanaman pohon diharapkan akan mampu mengantisipasi bahaya longsor dan juga banjir di hilir. Dari Kabupaten Bogor, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ekspor perdana sekam bakar padi Kota Bogor ke Belanda dilepas secara simbolis oleh Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Estividia. Produk media tanam tersebut merupakan pesanan perusahaan media tanam ternama asal negeri kincir angin tersebut kepada perusahaan bernama Minaku asal Bogor, Jawa Barat. Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Estividia bersama Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan, Wali Kota Bogor Dedi Rahim, melepas ekspor media tanam sekar bakar dan tanaman hias ke Belanda. Pelepasan tersebut dilakukan di Kompleks Bogor Nirwana Residen, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat. Ekspor sekam bakar seberat 10 ton itu merupakan bagian dari upaya diversifikasi pasar sekaligus penguatan perdagangan Indonesia di tengah ketegangan geopolitik global. Wamendak Diah menjelaskan ekspor ini merupakan hasil kerjasama pemerintah dan swasta telah mengembangkan produk pertanian yang ramah lingkungan. Dan secara eksplisit meresmikan juga pelepasan ekspor. Pelepasan ekspor negara tujuannya ke Belanda. Dan ini sebuah upaya yang sangat luar biasa, tentu di tengah ketegangan geopolitik dunia, tapi Indonesia dalam hal ini masih produktif, masih aktif. Kita lakukan diversifikasi pasar, salah satunya ke Belanda, dan di tahun 2024 kita juga tercatat surplus 31,04 juta miliar US dollars. Dan ini sesuatu hal yang harus kita apresiasi, dan tentu berkat kerjasama ini akan melancarkan segala upaya dan proses, dan tentunya mudah-mudahan juga bisa meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan juga Belanda. Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan bahwa di tengah kondisi ekonomi saat ini masih ada harapan bagi para pengusaha untuk melakukan ekspor. Dedi menyebut produk yang sering dianggap sebagai sampah ternyata masih bernilai. Dari Kota Bogor, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami sajikan usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami di Sinpo Sepekan. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda.
Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Sepekan. Seorang pria tewas setelah ditembak orang tak dikenal di kawasan tempat hiburan malam di Jalan Imam Bonjol, Samarinda Kota. Pria tersebut ditembak sebanyak 4 kali dan meninggal di lokasi kejadian. Kejadian tragis bermula ketika korban yang baru saja keluar dari tempat hiburan malam hendak memasuki mobilnya. Saat itu pelaku yang diduga mengenakan pakaian serba hitam tiba-tiba mendekat dan langsung melepaskan tembakan ke arah korban, mengakibatkan 4 luka tembakan di tubuhnya. Setelah melakukan aksinya, pelaku sempat menembakkan senjata ke udara guna membubarkan kerumunan pengunjung yang mulai mendekat, lalu melarikan diri dari lokasi. Sementara korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun akhirnya dinyatakan meninggal dunia di tempat kejadian. Saat ini Polresta Samarinda tengah melakukan penyelidikan mendalam dan memburu pelaku yang masih dalam pelarian. Sementara polisi terus mengumpulkan keterangan dari para saksi di sekitar lokasi guna mengungkap motif dan identitas pelaku penembakan brutal ini. Dari Jakarta, Adelia Saptiarina, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah truk muatan amunisi milik TNI terbakar di Tol Gempol, Padaan, Jawa Timur pada Senin malam. 2 TNI menjadi korban dalam insiden tersebut. Sebuah truk terbakar hebat disertai ledakan di gerbang Tol Gempol arah Pandaan, kilometer 772 hingga kilometer 774. Pada Senin 5 Mei 2025, pukul 22:40 waktu Indonesia Barat. Terbakarnya truk ini sempat terekam kamera pengguna kendaraan. Selain terbakar, terdengar juga suara ledakan dari truk yang terbakar. Akibat insiden ini 2 anggota TNI menjadi korban. 1 korban mengalami patah kaki kanan, sementara satunya dinyatakan meninggal dunia. Kini telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Porong, Sidoarjo. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Sementara itu pihak medis di IGD Rumah Sakit Pusdik Bayangkara Porong belum dapat menginformasikan identitas korban, baik yang masih dirawat maupun yang sudah meninggal dunia. Dari Jakarta, Adelia Saptiarina, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, bus ALS antar lintas Sumatera mengalami kecelakaan tunggal hingga terguling di dekat Terminal Bukit Sarungan, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, Selasa 6 Mei 2025. Kecelakaan ini menyebabkan 12 orang tewas dan sebagian penumpang dilarikan ke rumah sakit. Jumlah korban tewas akibat kecelakaan bus ALS atau antar lintas Sumatera di Padang Panjang menjadi 12 orang. Total korban 35 orang sudah dievakuasi ke rumah sakit. Bus ALS yang mengalami kecelakaan itu rute Medan Bekasi dengan nomor polisi B7512 FGA. Kecelakaan diduga akibat hilangnya fungsi pengereman pada bus yang juga melaju dari arah Bukit Tinggi menuju Kota Padang. Penumpang yang terjepit di bus berhasil dievakuasi. Korban luka-luka kini menjalani perawatan di rumah sakit terdekat. Maupun Basarnas dari pihak kepolisian maupun Satpol PP, Dinas Perhubungan, seluruh stakeholder telah hadir untuk membantu evakuasi. Untuk jumlah belum dapat kita data dulu, nanti tidak sinkron masalah jumlahnya berbeda-beda, nanti akan diupdate kembali. Berarti ada korban jiwa pasti, Bang? Untuk saat sekarang ini ada beberapa korban jiwa. Ya. Bang, dugaan kecelakaan tunggal nih, Pak? Ya. Kecelakaan tunggal. Dugaan sementara penyebabnya apa? Dugaan sedang dilakukan penyidikan untuk pengembangan oleh TNI kita, yaitu Kanit Laka. Kepala SAR Padang Abdul Balik mengatakan proses evakuasi berjalan dramatis karena posisi bus yang juga terguling dan menghantam tembok menyulitkan akses masuk ke dalam kendaraan. Hingga saat ini petugas masih mencari tahu penyebab pasti kecelakaan, namun dugaan sementara kecelakaan diduga kuat terjadi akibat hilangnya fungsi pengereman pada bus yang melaju dari arah Bukit Tinggi menuju Kota Padang. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kebakaran tragis terjadi di sebuah rumah di Jalan R. Suprapto, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari pada Selasa siang 6 Mei 2025. Akibatnya 2 balita tewas terpanggang oleh kobaran api. Sebuah rumah dilanda kebakaran hebat dan api dengan cepat melalap seluruh bangunan. Dalam peristiwa itu sang ibu berhasil keluar menyelamatkan diri. Namun dari 4 anaknya hanya 2 yang berhasil dievakuasi. 2 anak lainnya ditemukan dalam keadaan tak bernyawa. Kepala Humas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kediri, Martoyo Awaludin, menjelaskan bahwa pihaknya menerima laporan dari warga pada pukul 14.21 WITA dan langsung mengerahkan tim ke lokasi untuk melakukan upaya pemadaman.
Petugas damkar lainnya Abriyadin menambahkan bahwa besaran kobaran api sempat menutup akses masuk ke rumah yang menghambat proses penyelamatan. Sehingga kedua korban balita yang meninggal dunia diketahui berinisial SA 4 tahun dan NA 2 tahun. Keduanya segera dievakuasi ke rumah sakit. Hingga berita ini diturunkan, penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan oleh pihak berwenang. Dari Jakarta, Adelia Sapterina, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kapal feri Muhlisa yang melayani rute Balikpapan Penajam dilaporkan tenggelam di perairan Teluk Balikpapan pada Senin sore. Diduga kapal mengalami bocor pada bagian lambung. Pihak berwenang terus menyelidiki dan juga fokus pada evakuasi dan juga penyelamatan. Insiden tragis terjadi pada kapal feri KMP Muhlisa yang tenggelam di perairan Teluk Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur pada Senin sore sekitar pukul 15.30 WITA. Kapal yang melayani rute penyeberangan Balikpapan Penajam Pasir Utara ini diduga mengalami kebocoran dan kerusakan pada bagian komponen mesin sebelum akhirnya karam bersama sejumlah kendaraan yang diangkutnya. Belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang terkait total penumpang dan penyebab insiden tersebut yang membuat masyarakat semakin cemas. Warga setempat mengungkapkan kesedihan yang mendalam dan tak kuasa menahan air mata saat menyaksikan video yang beredar di media sosial. Tim gabungan dari Basarnas, Polisi Perairan, BPBD, TNI AL, dan sejumlah relawan terus berupaya keras di lokasi kejadian. Proses pencarian terus dilakukan dengan penuh harapan agar korban yang hilang segera ditemukan. KMP Muhlisa dikenal sebagai salah satu andalan warga dalam menyeberangi Teluk Balikpapan, menghubungkan dua daerah penting di Kalimantan Timur. Insiden ini memicu sorotan terhadap keamanan dan kelayakan armada penyeberangan yang beroperasi, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan dalam perjalanan laut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran besar terjadi di area parkir PT Huasung Indonesia yang berlokasi di Desa Gemulung, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah pada Senin 5 Mei 2025. Ratusan sepeda motor karyawan yang terparkir di lokasi tersebut dilaporkan hangus terbakar. Kasat Reskrim Polres Jepara, AKP Muhammad Faizal Wildan Umar Rela, menjelaskan bahwa sumber api berasal dari ledakan kompor di sebuah warung makan di dekat area parkir. Kobaran api kemudian merembet ke parkiran milik warga bernama Semi, tempat di mana 150 sepeda motor milik karyawan PT HWI terparkir. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Api berhasil dipadamkan dalam waktu sekitar 30 menit dengan bantuan 4 unit mobil pemadam kebakaran. Dalam rekaman video amatir yang beredar, tampak asap hitam pekat membumbung tinggi dari area kebakaran. Api membakar habis seluruh isi parkiran, menyisakan ratusan rangka motor yang hangus. Kasih Penanggulang Kebakaran atau Satpol PP dan Damkar Kabupaten Jepara, Suranda, menyampaikan bahwa tidak ada korban jiwa atas peristiwa tersebut. Namun kerugian ditaksir mencapai 2,2 miliar rupiah. Suranda menyampaikan bahwa kobaran api atau jago merah menyambar area parkir sepeda motor dan warung makan setempat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Sinpo Sepekan edisi kali ini. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat berakhir pekan. Sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.